Oke, jadi ini adalah HP gaming terbaru dari Asus ya, Asus ROG Phone 8 atau 8 yang menjadi HP gaming si paling kenceng, paling terbaik, paling oke lah yang ada di Indonesia. Alasannya sih ya simple, karena Asus ROG Phone 8 ini kalau kita lihat gak ada kompetitornya, makanya dia yang si paling. Karena nggak ada lagi HP gaming yang resmi masuk ke Indo yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 kayak ROG Phone 8 ini. Ibaratnya kalau nyalonin presiden ya ROG Phone 8 ini nggak ada saingannya. Saingan lainnya itu kena MK. Jadi dia menang tunggal, nggak usah pungut-pungutan suara. Tapi sebenarnya walaupun dia menang tanpa saingan, misalkan ada saingannya pun si ROG Phone 8 ini juga masih menjadi HP gaming yang cukup oke sih. Karena sekarang desainnya kalau kalian lihat lebih kalem dibandingkan generasi sebelumnya. Layarnya juga udah pakai LTPO AMOLED 165Hz, support HDR10+, dan brightness-nya sekarang peak itu di 2500 nits. Ada fitur cheat juga untuk beberapa game yang support kayak Genshin Impact. Curang sih. Tapi buat kalian yang emang lagi cari HP gaming, sebaiknya sebelum kalian beli ROG Phone 8 ini, ada baiknya kalian tonton video ini dulu. Karena walaupun dia yang si paling, ada beberapa notes yang ketika saya pakai sekitar 2 bulan ini, ya kita bahas langsung aja lah. Dari ROG 6 ke ROG 7 desainnya itu nggak terlalu berubah yang gimana-gimana gitu. Tapi kalau dari ROG Phone 7 ke 8, desainnya sekarang bener-bener berubah. Nggak terlalu terlihat gaming looks-nya. Desainnya ini lebih mirip Asus Zenfone 11 Ultra, terutama yang di bagian belakang. Mirip banget, cuma ditambahin desain perintilan kayak tulisan dan logo ROG yang ada RGB-nya ini. Kalau kita tutupin logonya yang nyala-nyala ini, tuh mirip banget kan sama Asus Zenfone 11 Ultra. Tapi kalau saya sih jujur suka dengan desain yang kayak gini sih ya. Logo ROG-nya aja udah bisa merepresentasikan kalau dia HP gaming. Jatuhnya lebih ke Asus Zenfone 11, tapi dia dikasih kayak baju Power Ranger gitu. Jadi kesan gamingnya dapet. Tapi masalahnya desain itu kan selera ya. Jadi buat yang nggak suka desain kalem, stealth kayak gini ya, si ROG Phone 8 ini bukan buat kalian. Untuk dimensinya segini, editor tolong di pop up, dan untuk ketebalannya dia di 8,9 mm dan bobotnya itu 225 gram. Desainnya ini memang lebih lebar tapi lebih pendek ketimbang ROG Phone 7. Tapi si ROG Phone 8 dia lebih tipis dan lebih ringan, jadi feel dipegangnya kerasa lebih enak si ROG Phone 8 ketimbang ROG Phone 7. Cuman kalau orang main game biasanya kan semakin gede layarnya itu biasanya akan semakin suka, karena ya ketika area layarnya lebih lebar, main game itu bisa lebih optimal. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian pengen layar yang lebih lebar dan kalian sekarang udah punya ROG Phone 7, ya menurut saya juga nggak perlu upgrade ke ROG Phone 8. Jangan nanti akhirnya upgrade dari ROG Phone 7 ke ROG Phone 8 jatuhnya malah nyesel. Tapi kalau dari sisi spesifikasi layar, sebenarnya spesifikasinya ya bukan dimensinya, mending upgrade sih. Karena bezelnya ini udah tipis dan balance antara bezel atas, bawah, kiri, dan kanan. Kalau kita lihat tanpa perbandingan sih kayak biasa aja ya. Tapi kalau kita jajarin sama ROG Phone 7, baru tuh kerasa tipis bezelnya. Kelihatannya jadi lebih wah, tapi desain bezel kayak gini bikin kameranya itu dibikin punch hole ya. Karena nggak mungkin untuk ditaruh di bezel bagian atasnya. Untuk layarnya ini dia pakai layar LTPO AMOLED ya, layar panel AMOLED yang mahal lah. Karena refresh rate-nya ini bisa 1 sampai 144 Hz untuk switchingnya. Tapi sayangnya resolusinya masih di Full HD+. Harusnya kalau misalkan HP gaming 1,5K gitu menurut saya bakal lebih oke sih. Untuk refresh rate mentoknya bisa sampai 165 Hz, terus support HDR10+, peak brightness-nya itu bisa sampai 2500 nits. Lebih terang ketimbang ROG Phone 7 yang masih di 1500 nits. Dan layarnya ini udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus Gen 2. Kalau ROG Phone 7 itu Victus Gen pertama. Selama 2 bulan ini ya saya cobain dia untuk main game, terutama game Mobile Legends sih, karena saya lagi suka-sukanya lagi main game Mobile Legends. Dan pengalaman saya ketika main game, layarnya ini udah sangat responsif, enak banget kalau buat main game, apalagi kalau dipakai buat game kompetitif kayak Mobile Legends. Dan bahkan pas saya coba di touch sampling rate tester, kalau kita touch dikit aja dia itu udah kedetek. Dan kalau untuk nonton film, enak banget. Warna yang ditampilin udah memanjakan mata. Kalau untuk Netflix dia udah support wideband L1, support EV1 juga, tapi sayangnya HDR-nya di sini masih belum support. Padahal secara hardware HDR10+-nya udah ada, tapi kalau kita buka YouTube baru bisa support untuk HDR capability-nya. Netflix ya mungkin nunggu update software ya. Settingan warna layar ini ada macam-macam. Kalian bisa set di bagian splendid. Di situ ada optimal, natural, cinematic, standard, custom. Kalian bisa setting dengan sesuai enaknya mata kalian lah. Oh ya, kalau kalian ngerasa keganggu dengan punch hole-nya ini ketika
ketika main game ataupun nonton film ini bisa disembunyiin kok. Jadi kita bisa setting di Armoury Crate-nya ada mode fill shift dan center. Tinggal disesuaikan aja kalian mau hide yang mode mana. Terus kalau untuk speaker, jujur saya lebih suka speakernya ROG Phone 7 sih, karena ketika main game ataupun nonton film itu kayak langsung front facing gitu stereonya. Jadi kanan kiri ketika posisi HP-nya kayak gini. Nah kalau si ROG Phone 8 speaker bawahnya itu nggak front facing, jadi ke bawah yang bagian atasnya aja yang front facing. Jadi ketika main game ya suaranya kenceng sih, tapi nggak langsung menghadap ke kita gitu. Jadi kualitas suaranya itu kalau saya pribadi lebih suka ROG Phone 7. Dan untuk kualitas suaranya, karena memang si ROG Phone 7 itu lebih bulky, jadi suaranya ya enak ROG Phone 7. Lanjut ke sektor yang penting nggak penting, karena gamer biasanya jarang pakai ini, tapi ya pasti kepake, yaitu kamera. Kamera di ROG Phone 8 sekarang ya bisa dibilang di-upgrade lah dari ROG Phone 7. Sebenarnya kalau dari sisi spesifikasi masih sama persis, tapi sekarang untuk main kameranya yang 50 megapiksel itu ada gimbalnya, ada OIS-nya. Tapi sayangnya kalau saya lihat di GSM Arena sih ada beberapa versi dari beberapa negara itu ada lensa telenya. Kalau untuk versi Indonesia sayangnya cuma min kamera 50 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, makro di 5 megapiksel. Telefotonya nggak ada. Dan untuk selfie kameranya ada di 32 megapiksel. Gimana kualitas kameranya setelah ada gimbalnya? Langsung aja kita coba di luar. Oke, jadi ini kalau low light ya sebenarnya nggak low light amat ya, karena sekarang saya lagi ada di namanya di Malang itu Malang Night Paradise. Jadi tempatnya mirip-mirip sama BNS gitulah, dan banyak lampunya di sini. Untuk kualitas low light dengan area lampu yang lumayan banyak, walaupun ini ambient light, kira-kira seperti ini. Sayangnya dia nggak bisa 4K ya. Bentuknya itu di Full HD 30 fps. Kalau mau main di FPS 60 bisa diturunkan resolusinya ke XD, baru dia bisa XD. Tapi untuk kualitas low lightnya ya not yang gimana flagship yang bisa kayak noise-nya ke filter, detailnya dapet. Tapi kalau misalkan kondisi seperti ini masih bisa diandalkan lah. Walaupun dengan harga 11 juta, kalau kita ngomongin kamera itu masih banyak banget HP yang bukan gaming kayak ROG Phone ini yang lebih baik kualitasnya. Dan untuk mikrofonnya kira-kira seperti ini. Ini BTW lagi ada musik, terus ada suara orang-orang ngobrol. Kalau misalkan suara saya itu bisa terdengar dengan baik, berarti memang cukup oke untuk mikrofonnya. Nah ini loh, kalau misalkan backlight terus lampu dari depan itu kurang, kayak detail muka saya itu jadi hilang. Coba ya, ini saya bersihin dulu. Set, tuh, sama aja ya. Kayak detail mukanya itu, nah kalau gini pas. Tapi kalau kena backlight karena lampu yang ini, tuh ada flare-nya juga. Tapi oke lah, karena memang dia selling point-nya bukan HP gaming yang gimana gitu. Nah kalau ini resolusi 4K 60 fps-nya kira-kira seperti ini untuk low light. Dan ya kalau kalian lihat di sini flicker, memang realnya flicker kayak gini ya. Jadi memang kayaknya lampunya ini udah berumur, jadi dia kayak redup-redup gitu, bukan flicker karena gara-gara kameranya. Nah kalau lampunya normal tuh kayak gini nih, ini memang real kamera, real lampunya kayak gitu. Dan kalau low light digunakan untuk jalan kayak gini, sayangnya di resolusi 4K 60 fps ini dia nggak bisa ultrawide, bisanya di Full HD ya baru bisa ultrawide. Kalau 4K-nya nggak bisa ultrawide ya. Nah, kira-kira kayak gini digunakan untuk jalan, walaupun ini saya nggak pakai fitur stabilization, masih oke karena memang kebantu di 60 fps, jadi smooth tuh. Ini saya pegang cuma tangan satu aja, dan sekarang saya lagi jalan ke sana, tuh masih aman ya. Oke deh, kita coba untuk ultrawide-nya sekarang. Seharusnya ultrawide-nya sih bakalan lebih gelap dari ini ya, biasanya kayak gitu. Tapi kita coba aja. Nah, ini ultrawide langsung terlihat karena POV-nya lebih lebar, jadi lebih terang pakai 4K 60 fps tadi. Ini nggak ngembun loh guys. Kalau kalian nggak percaya coba ya. Saya bersihkan dulu. Tuh, sama aja hasilnya. Jadi memang kurang bisa menangkap detail untuk kamera ultrawide-nya, mirip sama selfie kameranya tadi. Tapi untuk stabilization oke sih, karena memang dia ada gimbalnya kan sekarang ya. Apalagi yang main kameranya tadi lebih smooth. Tuh. Oke. Kita coba jalan. Ya masih aman lah. Masih bisa diandalkan di kondisi apapun. Walaupun ya seperti yang saya bilang tadi, untuk harga 11 juta kalau carinya kamera aja selling point-nya yang utama ya. Itu banyak HP lain yang lebih oke sih. Tapi kalau waduh kenceng banget nih suaranya nih. Wih lah, stop.
Dan ngomongin record video, untuk suhunya kalau untuk record video masih oke sih. Karena ketika kita coba untuk record video 4K 60 fps selama 30 menit, suhunya itu bagian belakang paling tinggi 40, bagian depannya 36,9 derajat Celcius dan baterainya berkurang 12%. Jadi sebenarnya masih oke lah untuk ukuran HP gaming yang kenceng. Ngomongin soal kenceng, langsung aja kita coba tes gimana performanya Snapdragon 8 Gen 3 di tuningannya ROG Phone 8 ini. Jadi si Snapdragon 8 Gen 3 nya ini dikombinasikan sama RAM 12GB LPDDR5X 12 ya, bukan 8GB. Terus storage-nya 256GB pakai UFS 4.0. Wah, ini kenceng juga storage-nya. Terus untuk sistem cooling, dia diklaim pakai 360 SoC cooling system Gen 2 yang diklaimnya itu 22% lebih efisien ketimbang cooling generasi sebelumnya. Apakah benar 22% lebih efisien? Kita coba dulu di Antutu lah. Untuk Antutu 10 ini kita coba di X mode tapi tanpa cooling ya. Dan hasilnya dia dapat skor itu 2.112.000. Gila, kenceng banget. Dan kalau misalkan pakai cooling bisa nambahnya itu sekitar ya 50 ribuan lah, masih oke. Jadi di 2.176.000. Cuman kalau kita ngomongin stability test kayak di 3D Mark ya, memang penyakitnya chipset flagship atau chipset HP gaming kayak gini memang biasanya nggak pernah dapat skor 90%, dan hasilnya memang si ROG Phone 8 dengan Snapdragon 8 Gen 3 ini wildlife stress test cuma dapat 75,4%, extreme stress testnya 89,4%, Solar B 78,2%. Dan kalau untuk skornya wildlife extreme skornya segini, Solar B yang support sama ray tracing itu skornya segini. Tapi yang menarik ketika saya tes pakai CPU throttle selama 30 menit, tuh kalau kalian lihat hijau semua, aman selama 30 menit, nggak ada throttle. Ini cukup aneh loh ya untuk chipset Snapdragon 8 Gen 3. Karena biasanya di generasi sebelumnya ya pasti ada throttle lah. Ini enggak sama sekali. Lanjut kita coba tes gaming. Langsung aja kita uji di Genshin Impact dan highest ya. Ini bukan lowest, highestnya kita coba, dan average FPS ini sih aman-aman aja ya. Dia dapatnya 60 fps, drop-dropnya itu cuma di 56 fps. Mobile Legends dia kebuka settingan mentok jadi bisa di 120 fps, dan average-nya dia di 119, drop-dropnya itu cuma 112 fps. Aman banget lah. Di PUBG kalau misalkan kalian pengen smooth ekstrim ya dia kebukanya 90 fps, tapi di tes kita ini kita coba di mentok kanan. Jadi kita pakai Ultra XDR ya, dengan frame rate-nya ultra juga, dan di settingan ini pun gak ada masalah, dia dapat average FPS mentoknya di 40-an FPS. Tapi game FPS kayak gini kalau saran saya sih ya jangan pakai Ultra XDR, pakai smooth extreme aja biar gerakannya lebih responsif, karena ketika FPS-nya dapat 90 lebih ya gerakan tangan kita bakalan lebih enak aja, lebih responsif, apalagi refresh rate layarnya 165 Hz. Lanjut kita coba di game yang lumayan berat ya. Ini ada COD Warzone dengan grafiknya high, frame rate-nya ada di uncapped, dan hasilnya average FPS dia dapatnya di 54, maksimumnya bisa tembus 84, drop-dropnya di 33 fps, masih aman juga. Sekarang game yang menurut saya ini secara grafik bagus banget dan open world, yaitu Car X Street. Dengan settingan grafiknya ada di 6, dan hasilnya untuk average fps dia masih bisa dapat 50-an fps, terus highestnya di 60, drop-dropnya itu di 31 fps. Jadi masih playable juga. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin suhu permukaan, dia itu nggak sedingin suhu bagian dalamnya ketika kita tes pakai CPU throttle tadi. Sebenarnya kalau kita lihat di gamenya dia nggak throttle yang sampai lagging di bawah 30 fps gitu, enggak. Tapi kalian harus perhatikan suhu permukaannya karena ini lumayan hangat, terutama di bagian frame sih. Jadi untuk bagian depannya itu paling tingginya di 53,2 derajat Celcius, ini lumayan hangat. Bagian belakang 52,5 derajat Celcius, framenya di sekitar 53 derajat Celcius. Jadi kalau klaimnya 22% lebih dingin dibandingkan generasi sebelumnya, menurut saya enggak juga ya, karena di ROG Phone 7 pun suhunya juga di segituan. Tapi mengingat dia sekarang ini lebih compact, lebih kecil, jadi dengan suhu yang setidaknya dapat sama aja dengan ROG Phone 7, sebenarnya ya masih oke juga. Jadi kalau kalian upgrade ke ROG Phone 7 ke ROG Phone 8 dan pengen dapatnya yang lebih dingin ketika dipegang, bukan alasan yang tepat untuk upgrade sih. Tapi kalau kalian pengen dapetin fitur-fitur baru yang ada di ROG Phone 8 kayak fitur-fitur gamingnya, itu baru tepat. Memang ada fitur-fitur kayak di generasi sebelumnya itu masih ada, kayak air trigger, terus real time info buat liatin FPS game, setting refresh rate, screen record ya, yang dulu-dulu itu masih ada lah. Fitur gamingnya ini memang lengkap banget, bisa kalian akses lewat Game Genie. Caranya tinggal swipe dari pojok layarnya aja dan kalian setting-setting tuh di situ. Dan Asus juga ngasih fitur baru di ROG Phone 8 ini yang nggak ada di
sebelumnya yang namanya itu X-Zen. Fitur ini spesifik banget buat player Genshin, AoV, sama Honkai Star Rail. Jadi fitur ini adalah fitur AI yang bisa ngebantu biar experience gaming kita lebih oke lagi. Seperti di intro tadi saya bilang kalau ini adalah fitur tanda kutip cheat dari ROG Phone 8. Yang pertama ada namanya Auto Pick Up. Nah di X-Zen sini kalian bisa setting Auto Pick Up. Jadi kalau kita lagi main Genshin Impact pas dapat item kita nggak perlu pick up lagi dengan touch layar. Dia bakalan auto nge-pick up itemnya tanpa harus kalian pencet. Curang gak sih? Terus ada auto run, ya fitur ini kayak auto run yang ada di game kayak PUBG, CODM, dan lain-lain. Jadi kalau kita pencet auto run, dia bakal otomatis jalan. Jadi kita tinggal arah-arahin aja, lebih hemat tenaga buat jempol kita. Karena biasanya kalau Genshin kan harus dijalanin terus. Terus juga ada speed up conversation. Nah buat player Genshin Impact pasti paham lah kalau di gamenya ini ada banyak banget scene conversation yang pasti ngeluh lah di sini nih karena nggak bisa di skip juga. Nah kalau kalian sama kayak saya yang males banget sama drama conversation kayak gitu, tinggal di speed up aja. Sesuai dengan namanya speed up ya, dia nyempetin dialog jadi biar lebih cepat selesai. Yang terakhir ini yang paling saya suka, ada fitur namanya Quick Escape. Quick Escape ini gunanya buat ngelepasin kalau semisal kita kena freeze dari monster yang pakai es. Biasanya kan kalau kena freeze itu kita harus tap-tap layarnya tuh biar cepet lepas. Nah dengan fitur ini kita nggak perlu capek-capek buat tap-tap layarnya kayak gini. Karena di ROG Phone 8 dengan Essence-nya itu bisa di auto tapin sendiri sama dia. Curang banget sih ini. Itu sih poin penting dari fitur terbaru tadi. Kalau fitur-fitur lainnya ya standar. Kalau kalian pengen tahu ya kalian bisa masuk ke ROG Boot Center atau tempatnya Asus buat kalian cobain. Karena ada banyak banget lah. Contohnya kayak Armory Crate-nya. Fiturnya juga banyak banget Armory Crate ini. Kalau kita buka Armory Crate di situ bakalan ada game library yang mana game-game yang udah kalian install itu masuk ke situ dan kalian bisa setting skenario profilnya dari masing-masing gamenya di Armory Crate. Bisa mode performance, mau setting air trigger, display area dan wah masih banyak. Nah selain game library di situ juga ada tab console. Kita bisa setting performance mode yang bisa kita custom juga. Terus di Armory Crate-nya ini kita juga bisa setting si yang nyala-nyala ini mau kita matiin atau enggak. Kalau saran saya matiin aja karena bisa habisin baterai. Dan di library mode game itu juga ada beberapa pilihan game-game yang kata Asus udah support sama 120 Hz. Tapi sayangnya game-game yang support 120 Hz itu bukan game-game yang sering saya mainkan kayak Subway Surfer. Dulu main sih, tapi sekarang kan. Fitur-fitur lain kayak konektivitas, dia konektivitasnya juga ya HP gaming paling kenceng. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 7 bukan Wi-Fi 6E lagi. Terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.4, support NFC. Terus untuk portnya yang bagian samping ini yang biasanya dikoneksikan sama aksesorisnya ROG itu juga support sama display out. Jadi kalau kalian pengen main di layar yang lebih gede, tinggal beli aja kabel yang support sama display out, colokan ke monitor. Beres. Konektornya yang Type-C ini bisa connect ke SSD juga dan karena dia bisa connect ke beberapa aksesoris gamingnya ROG, jadi dia pakai portnya ini yang 3.1 yang lebih kenceng. Tapi ya kalau yang bawah sayangnya dia masih pakai 2.0. Terus untuk OS dia pakai ROG UI Basic Android 14 yang kata Asus dia bakalan dikasih 2 kali Android update dan 4 tahun security update. Terus untuk baterai ada yang menarik sih. Biasanya HP gaming itu kan nggak support sama wireless charging ya. Tapi di ROG Phone 8 ini sekarang mirip sama Zenfone. Dia support wireless charging dan juga reverse wireless charging. Dan ngomongin baterai, kapasitasnya ini di 5500 mAh, terus support fast chargingnya ada di 65 watt. Dan karena dia HP gaming, jadi dia ada fitur bypass charging juga. Jadi kalau kalian main game sambil ngecas, aman. Baterai kalian itu bakalan tetap awet karena fitur bypass charging itu dari colokan listrik langsung ke motherboardnya, nggak lewat baterai. Yang bikin baterainya ya istilahnya gampangnya baterainya jadi nggak kepake gitu. Memang secara kapasitas dia downgrade sekitar 500 mAh ya karena sebelumnya kan 6000 ini 5500. Tapi yang aneh ketika pemakaian itu sama aja dengan ROG Phone 7. Ketika saya coba main Genshin Impact selama sekitar 30 menit berkurangnya 15%, PUBG 30 menit berkurang 12%, Mobile Legends 30 menit berkurangnya 9%. Kalau untuk TikTok, YouTube, Netflix streaming kayak gini 30 menit berkurangnya 3%. Kalau untuk waktu pengecasannya kenceng sih dari 15 ke 100%. Ketika kita coba itu cuma butuh waktu sekitar 46 menit. Dan pas kita coba wattmeter chargernya itu rata-rata jalannya di 53,5 watt. Nggak pernah nyentuh 60 sih. Untuk sensor-sensor dia lengkap NFC, fingerprint, terus kompas, gyro, proximity, ambivalen light sensor dan ultrasonic sensor buat air triggernya. Lengkap lah ya namanya HP gaming sensornya memang harus lengkap. Ya kalau nggak lengkap malu lah ya sama logo Illuminati-nya ini. Terus untuk sertifikasi IP-nya dia ada di IP68. Ini juga sertifikasi yang biasanya ada di HP flagship. Jarang ada di HP gaming.
Ya memang kayak ibaratnya ROG Phone 8 ini Ultra Zenfone 11 Ultra tapi dikasih baju Power Rangers. Oke lah, jadi itu tadi adalah beberapa pertimbangan yang bisa kalian pertimbangkan sebelum kalian beli ROG Phone 8 yang versi vanilla atau versi basic ini, karena ada yang versi Pro juga. Kalau untuk harganya yang vanilla ini dibanderol dengan harga 11 juta kembali 1000, dan kalau kalian nyari spek yang pakai Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, LPDDR5X, storage-nya UFS 4.0. Di HP lain yang non gaming itu harganya masih 11 juta ke atas. Jadi ROG Phone 8 ini masih bisa dibilang harganya cukup terjangkau lah. Walaupun memang kalau kalian carinya kamera, ya kamera namanya HP gaming ya kayak ya itu tadi, penting nggak penting, tapi yang sekarang udah ada upgradean dengan gimbal atau OIS. Yang saya suka dari HP ini sih performanya kenceng banget, meskipun nggak pakai cooling dia udah kenceng, terus layarnya ini bisa dibilang terbaik lah ketimbang HP gaming lain. Layarnya juga responsif, warna yang ditampilin juga oke, enak buat main game ataupun nonton film. Terus pertimbangannya kalau kalian upgrade dari ROG Phone 7 ke ROG Phone 8 ya di note speakernya ya, karena speakernya itu masih enakan ROG Phone 7 secara kualitas dan tata letaknya saya pun lebih suka ROG Phone 7, dan overall speaker ya ROG Phone 7. Terus kalau pertimbangan kalian upgrade dari sebelumnya ke ROG 8 ini, terus kalian mikir suhunya bakal lebih oke, ya enggak juga sih, karena sebenarnya suhunya sama-sama angetnya, sama-sama panasnya. Tapi yang saya suka karena ROG Phone 8 sekarang itu lebih compact, lebih kecil, suhunya bisa sama dengan generasi sebelumnya yang dia lebih bulky, itu aja menurut saya udah oke sih. Tapi kalau kalian pengen rasanya ketika dipegang itu nggak sepanas sebelumnya, nggak juga, pakai casing lah. Terus dari sisi kamera, walaupun sekarang itu si ROG Phone 8 lebih ke flagship HP gaming, kayak wireless chargingnya ada, IP68-nya ada, kameranya ada, gimbal OIS-nya, tapi ya ini tetap HP gaming. Kalau kalian compare dengan HP 11 jutaan yang memang flagship, yang dia memang harus mengandalkan kamera, itu nggak apple to apple sih, karena kameranya ya itu tadi, yang penting ada lah. Tapi overall kalau kalian cari HP 11 jutaan dengan Snapdragon 8 Gen 3, walaupun si ROG Phone 8 ini kayak nggak ada saingannya yang masuk resmi ke Indo, ya kita comparein dengan yang global aja pun ya ROG Phone 8 ini masih bisa jadi pilihan yang lebih baik sih ketimbang yang nggak masuk Indo itu. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.